Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan kenikmatan yang luar biasa, memberikan kesehatan, sehingga kita bisa berada di dalam Sabila edisi 9 ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya sampai yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik teteh-teteh yang saya sayangi semuanya ya. Alhamdulillah selamat datang di Sabila edisi 9 ini. Kita membaca basmalah bersama-sama untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberikan keberkahan kita memperdengarkan tilawah ya Al-Quran dari Teh Eci. Kepada Teh Eci, mangga Teh Eci. Iya Teh, terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eci. Izinkan saya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Mangga mungkin teteh-teteh ya yang lagi pegang mushaf atau mau ikut baca di Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingatlah Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kalian selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Teh Eci yang telah membacakan ya ayat suci Al-Quran. Selanjutnya teteh-teteh kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya beserta Marsalimah ya. Mangga dipersilahkan kepada Teh Nirma.
dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri, kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Nirma sudah disajikan ya lagu Indonesia Raya dan Mars Salimah. Baik, terima kasih semua peserta yang sudah hadir di acara Salimah Persaudaraan Muslimah Kota Cimahi ya dalam acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu. Jadi insya Allah acara ini adalah acara yang rutin kami selenggarakan di Departemen Humas di Salimah yang biasa diselenggarakan 2 bulan sekali ya Teteh. Insya Allah alhamdulillah hari ini kita bisa menyampaikan ya beberapa materi nih dari Teh Rosalina ya. Alhamdulillah Teh Rosalina sudah hadir dengan tema seni mengelola emosi pada anak, meminimalisir luka pengasuhan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Rosalina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ratna. Damang Teh. Alhamdulillah Teh sehat. Nah, ya, baik Teteh kita bacakan dulu ya CV-nya dari Teh Rosalina ini yang akan memberikan materi yang berkaitan dengan parenting ya, karena memang masalah parenting ini luar biasa ya, banyak sekali yang ingin kita ketahui. Beliau adalah Rosalina Nurjanah. Beliau adalah seorang yang sangat tertarik dengan ilmu psikologi dan senang belajar hal yang baru ya, senang mendengar dan mengobservasi hal sekitar. Beliau juga sarjana psikolog ya. Pengalaman beliau adalah asisten lab psikologi 2016 ya, kemudian konselor Pelita Nusantara School 2017, guru di SD Al-Irham Global Islamic School 2018, Sakina Ranger 2022 sampai dengan sekarang, leader Nafatim 2022 sampai dengan sekarang ya. Beliau pernah sekolah ya di Fakultas Psikologi angkatan 2013 dan di Universitas Islam Negeri UIN ya, UIN Sunan Gunung Jati ya. Baik, tidak lama-lama ya Teh ya, mangga kita sudah tidak sabar dengan penyajian dari Teh Rosalina kepada Teh dipersilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teteh-teteh semuanya Allah masih beri kesempatan untuk kita bisa kumpul ya di agenda rutinan Sabil, dan saya ucapkan terima kasih kepada Teh Ratna, Teh Ajeng, dan serta jajaran pengurus dari Sabil yang sudah mengizinkan saya untuk bisa berbagi ya. Jadi insya Allah hari ini kita mau tukar pikiran aja, berbagi pengalaman yang sebenarnya boleh jadi ya. Saya yakin kalau teteh-teteh di sini pengalamannya udah lebih banyak dari saya gitu ya. Mungkin ada yang anaknya udah 2, 3, 4, atau 5 gitu kan. Karena kalau saya pribadi, kalau dia pengalaman,
Alhamdulillah Allah titipkan satu anak laki-laki yang usianya masih 3 tahun gitu. Jadi nanti kita bisa tuker ini aja ya, tuker pengalamannya. Kemudian saya nanti ada berbagi ilmu apa aja yang udah saya dapat dari guru-guru saya. Dan kita mulai aja ya. Oke. Di sini kemarin tuh temanya kita mau bahas tentang seni mengelola emosi, meminimalisir luka pengasuhan. Nah, sebenarnya bahasan luka pengasuhan ini tuh termasuk bahasan yang sangat ini ya, sangat panjang gitu. Jadi tadi juga saya milih-milih karena kan saya juga referensinya ada sekitar 4 buku ya. Dan itu tuh gimana ya caranya biar bisa selesai dalam waktu 1 jam untuk menyampaikan materi karena bahasan ini termasuk bahasan yang sangat-sangat penting. Apalagi sekarang isu mental health itu udah jadi eh, bukan hanya makanan orang psikologi aja gitu ya, tapi juga orang non psikologi pun perlu tahu gitu tentang luka pengasuhan ini karena ini yang akan menentukan kualitas dari generasi kita selanjutnya gitu. Nah, kita lihat di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih itu luka gitu ya? Kalau kita lihat nih ya, dari gambar nih, gambar luka kan gitu. Tapi yang di sini mau dibahas bukan luka fisik, karena kalau luka fisik nanti yang bahasnya dokter gitu ya. Jadi kalau saya lebih bahas tentang luka batin. Luka batin itu berarti adanya di psikis gitu. Justru kalau ditanya luka fisik sama luka psikis, sebenarnya lebih lebih sulit mengobati luka batin atau luka psikis. Karena kan kalau orang luka fisik bisanya kita biasa melihat itu ya, biasa untuk terlihat dengan jelas, oh ini ada luka nih, diperban kah atau di plester atau gimana gitu. Itu udah kelihatan. Kalau dia udah sembuh tuh dia udah kelihatan banget gitu lukanya. Tapi kalau lukanya di psikis, nah ini yang agak-agak sulit gitu karena dia nggak kelihatan tapi ternyata dia terasa dan memberikan efek jangka panjang pada orang tersebut. Bahkan bisa jadi efeknya sampai menahun dan menurunkan itu kepada generasi selanjutnya gitu. Apa sih kita masuk ke luka pengasuhan sebelum ke seni mengelola emosinya? Nah, luka pengasuhan itu apa? Luka pengasuhan itu momen yang sebenarnya kita anggap itu kurang baik, yang sesekali muncul atau sebenarnya munculnya tuh sering banget di memori kita. Dan dampak dari luka pengasuhan ini adalah berimbas kepada luka batin seseorang. Luka batin adalah luka yang terjadi akibat lapisan batin mendapatkan tekanan secara terus-menerus gitu ya. Jadi batin kita, hati kita, psikis kita tuh terus-terusan gitu kena sesuatu yang menyakitkan yang membuat kita tidak nyaman gitu ya. Nah, kita ibaratnya gini. Oke. Ya, kalau kata guru saya ya, tiap-tiap dari kita itu pasti membawa luka atau membawa ransel luka. Jadi ibaratnya kita tuh dari kecil gitu ya, dari kecil sampai saat ini, sampai boleh jadi teteh-teteh di sini udah punya anak gitu ya, ada yang anak 1, anak 2 gitu dan seterusnya. So ibarat anggaplah kita sedang memegang ransel luka di bahu kita gitu ya. Jadi tiap orang punya ransel luka. Kalau misalnya ada yang merasa bahwa sepertinya saya baik-baik aja deh. Nah, kalau kata guru saya, justru itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa merasa bahwa diri kita baik-baik aja? Boleh jadi ada yang belum kita tahu tanpa sadar, kita tutup itu dalam-dalam gitu. Jadi kita seolah mengabaikan segala emosi yang hadir sehingga kita merasa bahwa nggak ada apa-apa. Tapi ternyata gaya parenting kita ke anak itu dikatakan ada kekeliruan gitu ya, nanti kita bahas. Nah, cuman tiap orang punya luka, tapi lukanya itu beda-beda gitu. Ada yang lukanya cuman kayak goresan doang, ada yang lukanya lumayan dalam, atau ada yang dalam banget sampai dia masih menganga gitu ibaratnya. Dan menganga ini sampai berpuluh-puluh tahun belum sembuh, belum menutup lukanya. Makanya ini yang jadi bahaya kalau kita punya luka batin, tapi luka batinnya itu belum disembuhkan. Dan kita keburu punya anak, punya keluarga. Kemudian juga kita perlu melakukan, kita perlu mendidik anak-anak kita. Nah ini yang perlu kita waspadai gitu ya, karena
takutnya kita menurunkan lupahan dari orang tua kita ke anak-anak kita gitu. Ini yang perlu kita waspadai. Karena kalau bahasan luka pengasuhan sebenarnya ibarat mata rantai yang sulit banget diputusnya gitu. Kalau sulit belum tentu nggak bisa ya, tapi perlu usaha yang lebih, perlu effort yang lebih dari kita supaya memutus mata rantai itu. Tapi kalau nggak diputus, ini akan jadi sesuatu yang membahayakan atau bahkan bikin gangguan kepribadian untuk orang lain ya, untuk generasi yang lain gitu. Jadi isu mental health ini bakal kena gitu ya, gangguan psikologisnya ke anak kita. Dan ini dampaknya luar biasa karena ketika saya kuliah, saya juga mengobservasi klien saya sampai ke Bogor waktu itu saya datangi. Jadi orang tua dia 9 bersaudara. Kemudian 9 bersaudara ini gaya pengasuhan orang tuanya beda-beda gitu dari anak 1, kedua, ketiga sampai ke 9. Nah, kalau sampai anak ke 9, ke 8, ke 9 orang tuanya ini kan sudah tua. Jadi mulai otoritasnya mulai berkurang gitu. Sedangkan ketika anak ke 1 sampai anak ke 3 yang masih muda, beliau ini keras banget sama anaknya sampai anaknya ternyata saya lupa anak kedua atau ketiga, ada 2 anak yang punya gangguan mental. Gangguan mentalnya adalah sampai dia punya gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu apa? Ini disebabkan oleh pengasuhan orang tuanya ya. Jadi orang tua yang terlalu keras pada anaknya sampai si anak ketakutan dan sosok ibu yang tidak bisa menjadi jembatan antara anak dan bapaknya gitu ya. Jadi di sini tuh orangnya itu udah usia 30 tahun. Kalau sholat itu dia sampai gemeter, ngadek-dek gitu ya kalau saya lihat. Terus sampai keringat bercucuran. Tiap saat itu, tiap saat. Jadi tiap ngelihat ayahnya yang udah tua renta, usia udah 80 tahun, dia masih mengeluarkan keringat gitu ya. Sholat pun apa nggak direk-dek, lutut juga sampai kalau ruku tuh gitu-gitu ya. Saya ngeliatnya kayak wah gitu ya. Ini tuh dahsyat banget gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati sekali dalam mendidik anak kita. Jangan sampai pengasuhan kita ternyata malah membawa dampak buruk pada anak kita atau lebih parahnya bikin mereka jadi gangguan psikologis gitu ya. Karena ini tuh prosesnya panjang sekali sampai si anak ini udah usianya dewasa dia belum bisa menikah karena belum nggak ada yang mau gitu ya punya pacar tapi pacarnya nggak mau gitu karena belum bisa menerima kondisi dia saat ini gitu karena ya dia nggak bisa kerja dari kerjaannya dipecat gitu ya karena dia nggak bisa megang alat segala macam karena gemeteran terus sholat juga masih gemeter gitu ya ngadek terus. Itu setelah dicari benang merahnya ternyata dia punya trauma luka pengasuhan dari kecil sampai dia bilang saya pernah nyumput di kolong kasur selama 1 atau 2 hari karena takut dipukul oleh ayahnya katanya gitu. Itu luar biasa ya gitu ya dampaknya. Tapi ketika saya tanya ke bapaknya yang udah tua renta, bapaknya nggak ingat sama sekali gitu. Jadi ya kita mau menyalahkan orang tua pun ya nggak bisa ya karena tuh kita bukan lagi menyalahkan, tapi bagaimana kita bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi pada kita. Misalnya ya ibu-ibu di sini ada yang punya luka pengasuhan, nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah bagian dari jati diri kita gitu ya. Kita terima aja gitu. Karena kalau nggak diterima jatuhnya kayak tadi kasus klien saya yang dia sampai punya gangguan kecemasan gitu. Selanjutnya ya. Nah, tidak semua hal yang terjadi di masa lalu layak untuk dikenang dan dijadikan identitas diri kita. Jadi, inner child, ya, kalau kita ngomongin inner child, mungkin itu tuh bahasan yang udah sering banget ya orang-orang denger gitu ya. Tapi orang-orang ada pergeseran makna nih dari makna sebenarnya. Jadi kalau inner child itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Karena inner child ini kan kenangan masa kecil. Ya, kita pasti ada kenangan manis, ada kenangan yang boleh jadi tidak menyenangkan. Nah, kenangan yang tidak menyenangkan inilah yang jatuhnya jadi trauma pengasuhan pada anak gitu. Dan ini yang mau kita bahas supaya kita tidak menularkan luka pengasuhan pada anak kita gitu. Jadi ketika kita punya trauma pengasuhan, kita nggak perlu dikenang secara terus-menerus gitu ya. Karena ya kita bisa memilih memori mana yang ingin kita jadikan identitas diri kita saat ini gitu ya. Kalau misalnya itu terlalu berat,
ya nggak apa-apa gitu ya, kita terima, tapi jangan sampai itu menjadi beban yang terus kita bawa-bawa gitu ya. Selanjutnya kita ke sini. Drama nyata luka pengasuhan di kehidupan. Ini yang sering terjadi, yang boleh jadi banyak dari kita para orang tua hal ini gitu. Sangat disayangkan gitu ya kalau misalnya kita mengesampingkan ini. Aja paling muncul, yang paling muncul ya di permukaan. Yang pertama adalah helikopter parenting. Helikopter parenting itu kayak gimana? Jadi orang tuanya ini ibaratnya adalah anaknya gitu. Isi helikopter ini selalu mengawasi anaknya dari atas, gerak-gerik anaknya selalu diawasi. Jadi apapun pengen nih ya si orang tua ini segimana orang tuanya. Salah satunya misalnya ya, kita sebagai orang tua pengen banget nih anak kita jadi dokter misalnya, atau pengen banget anak kita jadi PNS kebanyakan misalnya ya, atau jadi apapun, kayak diawasin banget ya anak tuh harus begini begini begini. Padahal anak-anak kita punya pilihannya sendiri. Mereka sangat boleh untuk memilih peran apa ketika nanti mereka sudah dewasa gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi helikopter parenting gitu ya, mengawasi gerak-gerik anak kita sampai mendikte harus A, B, C, D gitu ya. Kalau kata Kang Zain Permana tuh kemarin ketika seminar gitu ya, beliau bilang ini, jangan sampai gitu ya, kejahiliahan kita itu dijadikan sesuatu yang sesuai syariat. Maksudnya apa? Jadi jahiliyahnya kita dulu kita nggak bisa nih jadi cita-citanya A, kemudian pengen anak jadi A, akhirnya sekarang nih, sok nih, mama mah dulu nggak bisa kayak begini nih, kamu nih harus bisa nih, kamu nih harus jadi orang begini gitu kan, harus jadi profesi apa gitu ya, orang tuanya ternyata nggak bisa. Jadi mimpinya orang tua dikasih ke anak, nah itu tuh salah sebenarnya. Jadi biarkan anak-anak kita memilih mimpi-mimpinya, biarkan mereka memilih jalan hidupnya asal sesuai dengan koridor atau sesuai dengan syariat itu. Yang kedua adalah bullying dari rumah. Nah, bullying dari rumah ini adalah sesuatu yang sering kali kita lakukan tanpa sadar. Misalnya kita ada anak kita nangis nih, tanpa sadar kita bilang, kamu tuh cengeng banget gitu doang sama temennya nangis. Lalu kamu tuh begini banget sih, gini-gini gitu ya. Pokoknya kita melabeli anak kita dengan sesuatu yang sebenarnya itu tuh bukan seutuhnya jati diri mereka, tapi kita label dengan dengan sesuatu yang negatif gitu. Itu jadi bullying perkataan atau bullying fisik gitu ya dari orang tua, misalnya dengan memukul, menyubit gitu ya, atau hal-hal lain yang menggunakan kekerasan fisik gitu ya. Tanpa sadar boleh jadi gitu kita kesel sama anak, jepret, pukul gitu, atau telinganya dijewer, itu kan udah jadi bullying. Dan tanpa sadar juga anak kita merekam apa yang sedang mereka lihat, yang kemudian mereka bawa sampai dewasa. Makanya jangan heran kalau misalnya sekarang kasus bullying, kemarin yang terakhir gitu ya beritanya, anak SD kelas 1 meninggal ya, dipukulin temennya yang kelas 4 SD gitu ya. Kalau dulu kasus bullying kayaknya munculnya banyaknya di perguruan tinggi negeri gitu ya, perguruan tinggi gitu. Tapi kalau sekarang kasus bullying itu udah nyampe ke anak SD gitu. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Karena apa? Karena ya boleh jadi pengasuhannya gitu yang salah gitu. Dari rumahnya yang salah gitu. Maka anak kita seperti apa di luar, ya berarti berkacalah ketika anak kita di rumah gitu. Boleh jadi ada kekeliruan pengasuhan yang kita lakukan sehingga anak kita berbuat demikian di luar. Jadi kita perlu hati-hati sekali ya dalam mendidik anak, apalagi di 7 tahun pertama anak. Itu yang menentukan nanti dia punya luka pengasuhan atau enggak gitu ya. Jadi yang punya anak di 7 tahun nih ya, kita perlu hati-hati sekali gitu ya dalam mendidik mereka gitu. Selanjutnya ada unwanted child gitu. Jadi anak yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau ada bahasa kita bilang kejebolan, kebablasan gitu ya. Nah, itu tuh jangan sampai diucapkan gitu ya dari mulut kita, orang tuanya gitu ya kalau kata guru saya. Karena apa? Karena anak itu ketika hamil dia menerima segala emosi ibunya, emosi positif atau emosi negatif dari ibunya gitu. Itu yang perlu hati-hati gitu. Karena saya pun
banyak gitu ya, punya temen yang pada akhirnya ngerasa bahwa aduh kebobolan nih gitu ya. Itu kalau bilang jangan kebobolan gitu kan, karena ya ini tuh takdir terbaik Allah gitu ya. Anak itu titipan Allah yang Allah ngerasa kita udah layak gitu untuk dikasih amanah itu. Jadi jangan mencederainya dengan perkataan demikian gitu, karena anak itu sangat mampu menerima emosi meskipun dia masih di dalam kandungan gitu. Jadi perlu hati-hati sekali juga, dan itu tuh ada penelitiannya gitu ya. Kalau kita hamil tuh kita perlu hati-hati, emosi ibu hamil harus dijaga, jangan sampai ibu hamil tuh emosinya tuh buruk terus gitu ya, memandang anaknya anak yang tidak diinginkan gitu kan, atau kok udah KB jadi kebobolan. Nah itu tuh ternyata ngaruh banget ke luka pengasuhan anak nantinya gitu ya. Jadi hal-halnya tuh kayak sederhana tapi ternyata punya imbas yang besar gitu ya. Selanjutnya adalah sibling rivalry. Apa sih ini tuh atau persaingan dan kecemburuan adik punya kakak itu ya, sering tanpa sadar kan anak-anak ya. Itu sih adik emang begitu gitu. Karena kita nggak kan anak kita dengan anak kita lagi, tapi yang perlu kita bandingkan adalah si A yang sekarang gitu. Misalnya mau membandingkan boleh, tapi jangan dengan orang lain, termasuk dengan kakaknya sendiri nggak boleh. Tapi bandingkan dengan yang kemarin, misalnya kayak tadi gitu ya, anak saya tuh makannya agak lama gitu kan, saya tinggal untuk mandi gitu dia makan, saya 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 kemarin kok bisa cepet bisa hari ini kenapa lebih lama gitu. Jadi jangan dibandingin dengan apalagi tetangga temennya gitu ya. Coba deh lihat temen kamu tuh makannya bagus, coba lihat ya temen kamu tuh gini gini gini. Nah, itu yang justru bikin tidak beda nantinya. Karena ketika anak sudah merasa diri tidak berharga, itu kepercayaan dirinya turun, dan itu akan mempengaruhi kepribadian dia kelak hingga dewasa gitu. Jadi perlu hati-hati sekali ya. Nah, ini warningnya, janganlah menjadi orang tua yang insecure. Biarkan anak-anak tumbuh hebat dalam versinya masing-masing. Jangan pernah meminta kepada anak untuk menjadi orang lain hanya untuk ego kebanggaan kita. Jadi jangan sampai kita meminta tuh, lihat tuh teman kamu mah udah bisa ngaji, tuh lihat tuh teman kamu tuh hafalannya udah banyak, tuh lihat tuh gitu. Jadi uh, pencapaian orang lain tuh jadiin standar kita tuh akan sangat lelah gitu ya. Termasuk dari kita, orang dewasa, ketika kita melihat pencapaian-pencapaian orang lain tuh akan sangat lelah kan. Gimana anak-anak gitu, karena anak-anak pun sangat mungkin untuk mengalami stres gitu. Jadi anak kecil pun bisa stres, salah satunya itu ketika dia dibanding-bandingkan, ketika dia dibully dengan perkataan oleh orang tuanya gitu ya, yang ternyata menyakitkan, padahal harusnya dari orang tua itu muncul kalimat-kalimat yang menyejukkan yang membuat dia merasa safety di dekat orang tuanya. Tapi dia nggak dapet itu gitu. Yang dia dapat dari orang tuanya adalah hinaan-hinaan atau kalimat-kalimat yang justru membuat dia semakin merasa dirinya nggak berharga gitu. Nah, kalau ngomongin luka pengasuhan, otomatis kita akan ngomongin manajemen emosi orang tuanya gitu. Dan ini akan ngaruh ke manajemen emosi anaknya juga gitu. Jadi nanti insya Allah saya bahas juga gimana manajemen emosi orang tuanya, gimana manajemen emosi anaknya. Jadi luka pengasuhan ini emang banyak banget terjadi karena apa? Karena biasanya kesulitan orang tua dalam melakukan manajemen emosi gitu ya. Karena boleh jadi keterbatasan ilmu kita gitu ya. Kalau kata guru saya gini, almarhum Ustadz Arisanto satu bilang, sebenarnya saat ini tuh bukan kita nggak tahu ilmunya, tapi kebanyakan kita keliru akan ilmu gitu ya. Kalau ilmu tuh udah banyak, kita bisa dapat dari mana aja, tapi kita perlu hati-hati dalam mencerna informasi gitu ya, apalagi di internet kan banyak sekali informasi yang pun banyak banget gitu ya. Pilihlah yang sesuai dengan kurikulum
keluarga itu di rumah, gitu ya. Jadi gaya parenting kita masing-masingnya ada yang menggunakan ya, saya lebih cenderung parenting gitu atau lebih ke Montessori atau Charlotte Manson ya. Yang penting adalah bagaimana kok itu sih ada di mau nggak sih kita dibentak oleh anak kita yang kita urus dari kecil, yang hamil kita bawa kemana-mana selama 9 bulan, kita susui mereka sama 2 tahun penuh gitu ya. Dan itu tuh kita dibentak, mau nggak? Pasti nggak mau ya, pasti sakit hati. Itu pun yang terjadi pada anak-anak kita gitu. Mereka nggak mau dibentak gitu ya oleh orang yang paling mereka sayang gitu. Karena orang tua itu adalah tempat ternyaman untuk mereka pulang, tapi mereka mendapat perlakuan yang tidak nyaman dari orang tuanya, itu pasti sangat menyakitkan gitu ya buat mereka. Ini juga sebenarnya warning ya untuk diri saya, karena bukan berarti ya teteh-teteh saya berbicara di sini bukan berarti saya tidak pernah berbicara keras pada anak gitu ya. Saya pun pernah gitu, tapi dengan ilmu-ilmu yang saya dapat, gimana saya bisa mengontrol itu, jangan sampai kebablasan gitu ya, jangan sampai keluar tanduknya keseringan gitu, karena kan wajar ya seorang ibu yang lelah kayaknya tuh capek dari pagi sampai malam, lanjut lagi gitu ya, begadang nyusuin anak, itu pasti capek, lelah, pasti yang namanya membentak anak tuh pernah. Ada anak yang sempurna pun tidak ada orang tua yang sempurna gitu. Jadi saat kita menjadi orang tua, kita perlu maklumi kesalahan anak-anak kita. Mungkin ketika dia makan gitu ya, makanannya tumpah, minumannya tumpah, kita maklumi. Jangan sampai kita menyakiti mereka dengan ungkapan yang mungkin hanya keluar dari mulut kita hanya semenit, 2 menit omelannya, tapi ternyata itu menyakitkan anak kita sampai bertahun-tahun, gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati sekali gitu ya. Karena gini, emosi itu ibarat jungkat-jungkit kalau kata guru saya. Ini ada 2 gambar ya, jungkat-jungkitnya. Ada yang belah kiri dan ada yang sebelah kanan. Jadi emosi dan logika itu 2 hal yang berbeda. Jadi berlawanan arah gitu ya. Ketika emosi turun, logikanya di atas gitu. Ketika emosinya naik, ya emosinya sedang naik yang di atas, berarti logikanya turun. Berarti artinya apa? Artinya kalau kita sedang emosi kita sedang sangat naik, kita nggak ada lagi tuh logika, cara kita berpikir udah turun seturun-turunnya. Jadi kita nggak bisa berpikir apa yang kita lakukan saat itu. Seringannya kita spontan, misalnya kita kesel sama anak, kita cubit dia, misalnya kita pukul dia, terus kita ungkapkan dengan kata-kata kasar yang menyakiti dia. Nah, itu tuh karena apa? Emosinya sedang naik. Jadi logika kita turun dan kita nggak mikirin lagi bahwa ternyata omongan dan tindakan kita yang boleh jadi cuma semenit 2 menit itu membekasnya bisa sampai puluhan tahun. Emang iya puluhan tahun gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, iya puluhan tahun. Iya betul puluhan tahun. Karena saya juga dapat ini ya, klien di mana dia cerita bahwa saat usianya kecil sering banget dibandingin oleh ibunya, sering banget dikatakan dia anak yang nggak berguna, karena dia nggak bisa meinikan apa, dia nggak bisa memenuhi keinginan ibunya gitu ya. Jadi dia dikata-katain oleh ibunya sampai dia udah punya suami pun gitu ya, dia masih dipandang rendah oleh ibunya, dan dia bilang bahwa saya nggak bisa untuk mendoakan orang tua saya gitu ya. Bibirnya keluh ketika harus berdoa untuk kedua orang tua, kan gini doanya tuh, ya Allah sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil, itu kan ya. Nah dia bilang bahwa ya saya nggak perlu ngedoain orang tua saya karena saya nggak disayangi oleh mereka dari kecil gitu, buat apa gitu kan, doanya juga kayak gitu bunyinya ya gitu ya. Ya Allah gitu ya, saya di situ kayak ya Allah ini tuh
fatal banget loh gitu ya. Hal-hal yang kita lakukan ketika anak kita kecil tuh terekam. Misalnya anak setahun kita rasa dia belum ngerti apa-apa, tapi ternyata dia ingat gitu ya. Dia ingat apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu terekam, terekam dan boleh jadi dia turunkan lagi ke anaknya nanti ketika dia sudah dewasa. Jadi perlu ini ya kita hati-hati sekali ya kalaupun lagi emosi gitu. Oke, ini nanti ada pertanyaan, kita simpan dulu ya. Oke, lanjut dulu, nanti insya Allah saya jawab. Nah, untuk di reminder ya, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang memiliki ukuran otak yang lebih besar dibanding anak yang sering diabaikan. Satu bentakan atau perkataan kasar, ini kasar ya, kurang R, dapat membunuh lebih dari 1 juta miliar sel otak anak saat itu juga. Aduh, ini serem banget sebenarnya ya. Jadi dulu ketika saya hamil gitu, saya mulai nyicil buku-buku parenting, termasuk yang ini saya nggak jualan ya. Tapi ini buku yang kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, nanti saya bacain aja. Ini buku yang saya pegang banget. Ini dari Dr. Nurul Afifah. Judulnya Don't Be Angry Mom gitu ya. Ini saya beli ketika saya hamil karena di situ saya ingat banget di buku ini tuh dijelasin bagaimana mengerikannya ketika seorang ibu jadi sosok yang pemarah gitu ya. Dan itu tuh berdampak ke kepribadian anak yang mungkin boleh jadi nanti si anak bisa aja punya gangguan mental ketika dia dewasa. Jadi gangguan mental itu bisa jadi munculnya dewasa karena apa? Karena menumpuk dari kecil mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya gitu. Yang ditumpuk akhirnya keluarlah jadi sebuah gangguan mental gitu ya. Itu jadi sesuatu yang apa ya? Mengerikan gitu ya kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita gitu. Itu juga jadi PR buat saya bahwa oh iya kalau kita ngomong kasar aja ke anak ngebentak ternyata sel otak-otak di sini sarafnya itu tuh yang putus sampai jutaan miliar. Belum lagi kalau kita mukul atau apa jewer anak gitu. Itu baru dengan kapan? Belum dengan perilaku. Kebayang ya kalau dengan perilaku ada berapa sel anak yang putus, sel sarafnya yang putus gitu banget gitu ya. Jadi kalau pakai penelitian struktur otaknya berbeda. Anak yang sering dimarahin sama ibunya sama anak yang mendapatkan kasih sayang utuh itu jauh berbeda. Ya hati-hati sekali ya kalau misalnya kita sedang marah sama anak, apalagi anak itu masih kecil di 7 tahun pertama, itu yang akan dia rekam dan akan dia bawa nanti. Karena kalau misalnya udah jadi ke trauma pengasuhan, itu kita perlu melakukan sesi konseling. Kalau misalnya kita nggak bisa melakukan self healing ya, itu akan ngaruh ke nanti dewasa. Tuh. Jadi kalaupun memang gitu ya, kita bukan orang tua yang sempurna ya. Kalaupun pada akhirnya kita pernah melakukan kesalahan kayak nyubit kecil gitu ya, atau marahin kecil ya, kita segera melakukan permohonan maaf gitu ya. Minta maaf, tanya tadi sakitnya di belah mana, kemudian peluk dan bilang jangan ngikutin yang tadi bunda ya, tadi bunda salah gitu ya. Kita akui kesalahan kita ketika memang kita sudah terlanjur berperilaku kasar pada anak gitu. Karena saya pun sama ya gitu, saya juga bukan manusia sempurna, saya juga sama meskipun saya belajar ilmu psikologi, saya pun pernah yang namanya keceplosan, berkata kasar sama anak itu masih pernah gitu ya. Dan itu yang perlu kita perbaiki secara terus-menerus gitu, jangan sampai kita abaikan. Nah, dampak psikisnya pada anak kalau kita sering marah-marah, sering berperilaku kasar itu apa? Yang pertama, kepercayaan diri menurun dan penakut gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketika di sekolah dia nggak percaya diri, kemudian dia jadi sosok yang penakut, ragu-ragu, misalnya ya, ada nggak kepercayaan dirinya itu sedang turun gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati saat kepercayaan diri anak mulai nggak ada dan dia jadi sosok yang penakut, boleh jadi kita menyumbang itu dengan apa? Dengan banyaknya bentakan dari kita, dengan banyaknya
perintah gitu ya, sifatnya perintah pada anak gitu ya, yang kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah, itu tuh hati-hati sekali ya, karena yang menentukan kepribadian anak itu ya dari kita, pola asuh orang tuanya. Kemudian ada juga anak yang jatuhnya jadi depresi, kemudian menjadi pribadi yang emosional. Wah, ini banyak gitu ya. Eh, ini mungkin ada kasus banyak ya, laki-laki yang pada akhirnya ketika berumah tangga, dia itu jadi sosok yang sering memukul gitu ya istrinya, memukul anaknya, kasar. Nah, itu tuh boleh jadi karena ketika kecil dia nggak boleh nangis sama orang tuanya, dia tidak boleh apa ya, terlihat lemah gitu ya, karena kita bilang anak laki-laki itu harus kuat kayak gitu ya, kayak gitu-gitu pokoknya. Hati-hati sekali ya, ketika dari kecil kita terlalu mengekang anak, kemudian eh, terlalu kasar, nanti jadi sosok yang emosional. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Mana ini ya? Oke. Oke. Sebab marah yang berlebihan justru bukan demi kebaikan, melainkan akibat bisikan setan yang kerap berujung dosa dan penyesalan ya gitu. Gini, saya kalau ngobrol sama orang tua gitu ya, yang udah tua-tua gitu ya, mereka selalu bilang bahwa ini tuh demi kebaikan anak gitu. Kadang bilang anak tuh perlu dimarahi, anak tuh perlu dikerasin gitu. Itu demi kebaikan anak. Padahal sebenarnya bukan gitu ya. Itu tuh sebenarnya kita sedang mendidik anak kita menjadi sosok yang pendendam, yang emosional gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati sekali gitu ya, dalam bertindak dan mendidik anak-anak kita. Karena ya kalau kita terbiasa dengan meluapkan emosi yang berlebihan, itu justrunya membuat kita jadi menyesal di kemudian hari gitu ya. Penyesalannya itu bukan saat ini, karena saat ini boleh jadi anak kita nurut-nurut aja, tapi nanti ketika dia berumah tangga boleh jadi ada sesuatu yang aneh gitu ya dari anak kita, yang kita rasakan kok dia jadi sosok yang kasar, kok dia jadi sosok yang mudah memerintah, kok jadi dia bukan sosok yang lemah lembut gitu ya pada istri dan anaknya. Itu boleh jadi sebenarnya kita menyumbang banyak pada anak kita ketika kecil. Oke. Selanjutnya ada kelihatan ya. Anak-anak bukanlah pendengar yang baik, tapi mereka adalah peniru yang handal. Yang mereka pikirkan tentang dunianya adalah dunia yang diciptakan oleh orang tuanya di rumah. Yang mereka lihat sehari-hari adalah tingkah laku dan tindakan orang tuanya. Apa yang orang tua katakan setiap hari dan cara orang tuanya berpikir, bereaksi, dan mengambil keputusan itu akan membentuk karakter dan kepribadian anak. Itu benar banget ya. Jadi anak tuh ya, dunia anak tuh adalah dunia ketika di rumah gitu. Dia bawa ke luar gitu. Jadi hati-hati sekali ketika di rumah kita mau mendidik anak kita seperti apa. Tapi jangan sampai ketika kita mendidik anak kita dengan baik nih ya, aduh anak kita nurut segala macem gitu dari A sampai Z. Tapi akhirnya kita kurung anak kita di rumah dan tidak boleh bergaul dengan yang lain dengan alasan kita takut dia terbawa oleh teman-temannya. Itu juga salah, karena sebenarnya ketika kita mendidik anak kita, kita bukan sedang mendidik dia jadi anak yang eksklusif, tapi ketika kita mendidik dia lah kita sedang mendidik satu generasi di lingkungannya, bagaimana dia bisa mewarnai lingkungannya dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kita pengennya anak kita baik sendiri aja deh gitu ya, kita tuh nggak pernah marah-marah ke anak gitu ya, jarang gitu marah-marahnya. Terus juga anak nurut gitu ya, bagus gitu segala macam, tapi anak nggak boleh main sama temennya, itu juga keliru gitu ya, karena kita mendidik bukan berarti kita untuk membuat dia menjadi eksklusif, tapi biarkanlah dia mewarnai lingkungannya dengan sesuatu yang positif itu. Karena kalau kita hanya ingin anak kita baik sendiri,
berarti we live below standar Quran. Kita hidup di bawah standar Quran. Karena kan Islam itu agama rahmatan lil alamin, untuk semesta gitu ya, bukan untuk keluarga aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu sempit dalam berpikir dan berperilaku gitu. Apa sih yang perlu kita lakukan agar tidak mudah marah? Karena marah ini kan yang pada akhirnya membuat membuat kita jadi mengalami trauma pengasuhan ya. Tadi kita udah bahas. Emosi ini yang jadi faktor pentingnya yang memberikan peranan besar ke luka pengasuhan anak. Yang pertama, kita harus bersyukur dan bersabar ya, gitu. Bersyukur, boleh jadi di luar sana ada yang belum Allah titipkan anak gitu, anak biologis, dan Allah kasih anak pada kita, berarti itu adalah titipan terindah Allah yang perlu kita jaga. Jangan kita maknai dengan kepemilikan gitu, karena kalau kita maknai anak kita adalah milik kita, maka terserah kita dong mau ngapain anak kita. Tapi kalau konsepnya sebagai titipan Allah, berarti sewaktu-waktu akan dikembalikan kepada pemilik yang aslinya dalam keadaan terbaiknya gitu. Jadi kalau kita dititipin, tentu aja kita jaga dong gitu ya. Kan kita dikasih buku nih, kasih buku. Nah, dikasih buku ini pasti kita jaga kan sebaik-baiknya, karena misalkan katakanlah ini punya dosen, perlu dijaga dan sebaik-baiknya. Ketika dikembalikan berarti harus dengan yang baik gitu ya. Dan itu tuh sama juga anak kita pun nanti akan dimintai lagi oleh Allah, dan kita perlu mengembalikan dengan sebaik-baiknya. Kalau kata Abah Ihsan tuh gini, tugas orang tua itu bukan bikin anaknya jadi sukses gitu. Kadang kita tuh terlalu sempit berpikiran kalau orang tua yang berhasil itu adalah yang mendidik anaknya sukses, punya mobil, punya kendaraan mewah, punya rumah gitu ya. Itu tuh udah standar sukses biasanya gitu. Padahal sukses itu adalah bagaimana orang tua bisa menyiapkan perpisahan anaknya dengan orang tuanya, dengan kita selaku orang tuanya, dan menyiapkan perjumpaan seorang anak dengan Robnya gitu. Jadi kita perlu bisa mendidik anak kita supaya dia siap dengan kematian dan kembali kepada pemilik sebaik-baiknya gitu. Jadi itu dalam banget ya gitu ya, bagaimana anak itu bukan milik kita, jadi nggak bisa kita lakukan semena-mena, nggak bisa kita dikte gitu ya, seperti boneka, nggak bisa gitu ya, perlu hati-hati sekali. Ada masa saat mereka pergi meninggalkan kita, mengejar cita-citanya, semua ada masanya, maka kita perlu bersabar, betul ya. Boleh jadi kelelahan ini hanya 10 tahun pertama aja mungkin ya. Nanti setelah itu udah nggak kerasa kok gitu ya. Yang ada kita malah kangen gitu ya, masa-masa dulu repot mengurus anak gitu ya. Ya kita perlu bersabar aja gitu dalam mendidik anak supaya kita nggak mudah marah. Kemudian fokus pada kelebihan bukan kekurangan anak. Jadi kalau misalkan anak kita punya kekurangan, jangan lihatnya kekurangannya aja, tapi kita lihat kelebihannya. Oh, kelebihannya dia punya sisi leadership yang bagus gitu ya. Kekurangannya memang sih anaknya agak susah nurut. Dia punya pendapat pribadi, oh iya nanti sepertinya perlu dibantu nih untuk diarahkan supaya dia bisa jadi leader yang baik. Kayak gitu, jadi jangan sampai kita hanya melihat kurangnya aja gitu. Ini anak nih males banget ya diajarin baca tulis gitu ya. Padahal sebenarnya dia punya kelebihan di motorik kasarnya gitu ya. Kita perlu lihat kelebihannya, bukan kekurangannya. Kekurangannya itu kita lihat untuk membantu mengoptimalkan dia gitu ya. Gimana supaya dia tidak terlalu ketinggalan gitu ya. Tapi bukan untuk kita nilai dengan label negatif gitu ya, kekurangan anak itu. Selanjutnya, kendali agar ibu tidak mudah marah apa? Me time. Ini yang kadang ibu-ibu suka lewati gitu ya, me time. Psikolog dari klinik di Heart Springs, dia bilang bahwa gagal memiliki waktu sendiri pada seorang ibu, ini menyebabkan gangguan mental ya pada ibu. Gitu. Jadi kita ya ibu-ibu ya, dengan segala
banyaknya urusan domestik, maka biasakanlah untuk terus me time. Misalnya sebulan sekali, me time-nya bebas, apakah mau keluar atau di rumah aja gitu ya. Kadang kalau saya tuh ketika suami lagi di rumah, misalnya hari Minggu gitu ya, saya suka minta bawa dua anak untuk main berdua full gitu ya, kayak misalnya renang, sayanya nggak ikut di rumah gitu. Kadang saya sering kayak gitu, kayak saya pengen me time di rumah, pengen jernihin pikiran gitu dari segala macam mumet yang dirasa gitu ya. Karena kan ibu tuh hampir 24 jam dengan anak gitu ya, itu pasti bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi kita perlu me time, itu harus gitu ya dilakukan oleh ibu. Atau ada yang kalau teman saya ada, dia suka minta waktu ke suaminya, pengen 3 jam keluar boleh nggak gitu ya buat relaksasiin pikiran gitu ya, karena anaknya 5 anaknya 5 dan deketan gitu ya. Iya boleh katanya gitu ya, dan oke, dia kembali dengan sosok ibu yang luar biasa lagi gitu setelah pulang dari nge-mall. Jadi katanya dia suka minta waktu nge-mall 3 jam aja, meskipun awal-awal me time tuh perasaannya nggak puguh gitu ya, ninggalin anak 5 ke suami gitu. Tapi it's okay, kita perlu untuk ngelakuin me time yuk. Selanjutnya, berjiwa positif. Upayakan setiap hari dapat membangun hubungan baik dengan anak-anak dalam rangka menghadirkan ingatan baik dengan orang tua kita dahulu. Gitu. Jadi, kita ini kan sedang menabung memori gitu ya sama anak tuh. Jadi sekarang kita mendidik anak-anak kita itu ibarat kita menabung memori. Nanti anak yang tahu memori apa yang paling berkesan buat dia, memori mana yang masuk ke dalam long term memorinya. Jadi kan memori itu ada short term memory dan ada long term memory. Kalau short term memory dia cuma tahan kayak seminggu, sebulan gitu ya. Tapi kalau long term memory dia akan ingat sampai tahunan, sampai dia punya anak lagi dia ingat gitu. Kayak saya nih, kalau saya long term memory saya itu adalah ketika ibu saya dulu gitu ya, dari kecil sering banget ngasih buku-buku gitu ke saudara-saudara saya gitu, kakak-kakak saya gitu. Jadi kan saya 4 bersaudara. Yang paling saya ingat adalah itu ketika ibu saya dulu sering banget beliin majalah Bobo gitu ya. Beliin majalah Bobo, majalah Kawanku, kemudian juga buku-buku ensiklopedia gitu ya. Dulu tuh saya ingat banget ya, saya sering ke perpustakaan karena ibu saya juga jaga perpustakaan gitu ya, saya sering baca buku di sana gitu ya, diceritain segala macem. Dan dulu kita sering dikasih uang gitu ya buat yang udah tamat buku dalam 1 hari dikasih Rp200. Terus saya ingat gitu ya, jadi makanya kenapa saat ini saya memandang orang tua saya lebih ke positif, karena ternyata memori yang saya simpan itu lebih banyak memori-memori positif ketimbang memori-memori negatif. Meskipun memang ada perlakuan orang tua saya yang sampai saat ini saya tidak membenarkan perilakunya gitu ya. Tapi bukan berarti saya tidak memaafkan gitu. Saya memaafkan pelakunya, tapi saya tidak mau mengulangi apa yang dilakukan kepada saya dan itu saya turunkan kepada anak itu. Jadi kita perlu punya jiwa yang positif gitu ya saat ini dan untuk di kemudian hari. Gitu. Nah, 4 kebutuhan tangki cinta ibu apa aja? Nah ini tadi udah jelas ya. Jadi gini, ibu itu nggak akan bisa ngasih cinta ke anaknya atau ke orang lain di sekitarnya, minimal ke keluarganya dulu, kalau dia nggak punya cinta, gitu ya. Kalau dia nggak dapet cinta itu, gitu. Jadi kan gini, ibarat gelas gitu ya, gelas kalau nggak penuh airnya, gimana kita mau bagi-bagi gelas air itu kepada orang-orang di sekitar? Atau kita masih kosong gelasnya, gitu ya. Nah, ibu tuh kayak gitu, kalau ibu gelasnya aja kosong, nggak ada cinta di dalam gelasnya, gimana kita bisa membagi cinta itu kepada anak kita? Dan salah satunya adalah penuhi tangki cinta ibu. Salah satunya dengan me time. Me time kayak tadi yang udah dijelasin. Yang kedua, couple time. Biasakan atau agendakan meskipun kita udah punya anak, kita masih punya waktu untuk berdua dengan pasangan jalan gitu. Kalau saya tuh pernah couple time sama pasangan saya, sengaja ya, kayak berapa bulan sekali saya titipkan anak saya ke neneknya gitu ya. Saya bilang, "Mah, titip ya, mau pergi berdua sama ayah gitu. Nanti dijemput sore." "Oh iya," gitu kan. Kecuali kalau memang orang tua kita bisa bantu, nggak apa-apa gitu ya, kita titipin dulu. Karena akan beda Bu, gitu ya, teteh-teteh, kalau kita pergi dengan anak dan tanpa anak. Obrolannya akan beda. Kalau kita jalan sama anak, fokus perhatian kita sama anak kita.
Tapi kalau kita jalan berdua dengan pasangan, fokus kita akan berdua dengan pasangan kita. Kita bisa ngobrol apa yang selama ini dia suka dan gak suka dari diri kita gitu. Karena sebelum kita ngomongin parenting, kita harus selesai dulu pernikahannya gitu. Jadi parenting itu akan bagus kalau kita udah kompak dalam pernikahan. Jadi kekompakan pernikahan dulu sebelum ke pengasuhan gitu. Pengasuhan itu nggak akan bagus kalau suami istrinya aja nggak kompak gitu ya Bu ya. Jadi memang kita perlu sering-sering untuk couple time dengan suami gitu ya, supaya jelas nih pengasuhan tuh mau kemana, jangan sampai si ibu bilang A, si bapak bilang B gitu ya. Ini juga sering terjadi di rumah saya. Saya begini aturannya, suami begini, akhirnya saya suka ngobrol, ya ini kan udah kesepakatan begini, jangan dilanggar. Nanti anak bingung mau ngedenger yang mana. Kata bundanya nggak boleh, kata ayahnya kok boleh gitu ya. Biasanya kayak gitu deh. Masalah-masalah screen time biasanya kalau saya ya. Kalau di saya kan anak saya udah 3 tahun, saya kasih screen time 15 menit sehari. Jadi benar-benar nggak boleh lihat TV, gadget, atau apapun itu gitu yang berbau layar. Nggak dibolehin. Tapi kadang gitu ya, kalau bapak-bapak gitu, kadang lebih toleransi ke anak gitu ya. Tapi kan itu tidak baik ya. Hmm, akhirnya anak memiliki kebingungan gitu. Sama ayah mah boleh gitu. Sampai kemarin anak saya bilang, oh iya bun, kalau sama bunda mah nggak boleh ya beli permen. Pokoknya anak saya kalau ke warung bilang gitu ya, bun kalau sama bunda mah nggak boleh ya beli permen. Emang kalau sama ayah boleh? Boleh ternyata kata 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 anak saya, kalau semuanya boleh beli permen gitu kan. Itu hal-hal simple sepele tapi ternyata kalau nggak kompak ya susah gitu ya. Jadi sering-seringlah melakukan couple time gitu. Kemudian family time. Nah, family time ini bawa anak gitu supaya anak kita ngerasa nyaman dan dekat dengan orang tuanya. Dan yang terakhir adalah social time. Social time ini adalah sesuatu yang boleh jadi tidak semua perempuan ketika telah menjadi ibu mendapatkan social time ini. Jadi social time ini adalah kebutuhan seseorang untuk berkumpul dengan komunitas. Nah, kalau menurut saya, Disabil ini kan komunitas nih, ini bagus banget untuk menghimpun para ibu-ibu yang selama ini hanya berkutat di rumah dan pusing gitu ya, ngurus anak aja tuh ternyata kok pusing gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mudah, itu tuh enggak gitu. Justru kita sebagai ibu rumah tangga perlu aktif di komunitas-komunitas. Supaya apa? Supaya kita nggak jenuh dalam melakukan pengasuhan. Supaya kita nggak stres ketika mendidik anak. Karena kalau udah ibunya stres, si rumah ini akan jadi rumah yang panas. Panas rumahnya gitu ya. Karena indikator kebahagiaan sebuah keluarga itu ternyata ada pada ibunya. Kalau ibunya nggak bahagia, ternyata keluarganya pun sulit untuk bahagia. Anaknya nggak bisa, suami pun nggak bisa gitu, karena emosinya saling menular gitu. Karena emosi itu saling menular satu sama lain. Kalau si ibunya jadi rumahnya masih rudet gitu ya, anak nerima itu, emosi negatif diterima, terima suami juga. Jatuhnya kita punya minimal bisa ngelakuin bertukar pikiran sama komunitas itu, kita bisa saling tanya, kita bisa jalan bareng. Nah itu tuh ternyata diperlukan loh dalam penelitiannya gitu ya. Jadi kalau sampai saat ini misalnya kita belum punya komunitas gitu ya Bu ya, saya saranin untuk mulai mencari yang sekiranya itu saya banget ya, saya butuh banget nih komunitas ini untuk menunjang saya menjadi ibu yang progresionis gitu. Lanjutnya, gimana sih cara membantu anak memiliki regulasi emosi? Gitu ya. Jadi bukan hanya ibunya ternyata yang belajar emosi, tapi anak pun perlu diajari meregulasi emosi gitu. Karena ini adalah kalau di bukunya Bu Okin, psikolog, saya nggak bawa ya bukunya gitu. Tapi di situ dibilang skill di 7 tahun pertama yang wajib dilatih seorang ibu kepada anaknya atau seorang bapak kepada anaknya adalah skill emosi. Jadi emosi ini adalah bekal dia untuk dia bisa menjalani kehidupannya nanti gitu. Dan ini di 7 tahun pertama. 7 tahun pertama tuh artinya apa? Dari 0 tahun Bu gitu. 0 tahun ini anak tuh udah perlu dibantu
mengelola emosinya gitu ya. Ya iyalah kan gitu ya. Anak tuh dari lahir aja udah nangis gitu. Mereka eh, belum tahu emosi yang baik itu seperti apa. Mereka masih sering nangis. Ketika keinginannya tidak dituruti dia nangis, apa-apa nangis. Itu tuh wajar karena dia belum terbentuk gitu ya. Kemudian di bagian otaknya pun baru akan tumbuh itu nanti, baru matang itu di 20 tahun, tapi di usia 7 tahunnya itu penting untuk eh, mengembangkan emosinya jadi matang gitu ya. Jadi kita perlu banget ngelatih anak di 7 tahun pertama gitu. Emosinya tuh jangan sampai diabaikan. Misalnya anak tuh, kalau anak saya sering banget ya nangis sama temen-temennya karena dia paling kecil. Kemudian teman-temannya suka bilang, kamu kan kecil, nggak usah main deh gitu ya. Sering banget kayak gitu. Terus dia nangis ke rumah gitu. Kadang kalau saya capek, kadang saya diemin gitu. Tapi kasihan juga ya Bu ya kalau kita mengabaikan emosi anak gitu ya. Karena sebenarnya anak tuh hanya perlu untuk divalidasi. Jadi ketika anak saya nangis, saya tanya, kakak kenapa? Tadi begini-begini, nanti dia cerita. Oh ya, terus apa yang kakak rasa? Sedih, karena dia udah tahu emosinya sedih. Kalau misalnya anaknya belum tahu itu sedih, marah, kecewa, kita kasih tahu Bu. Bisa dengan caranya apapun. Misalnya kita bisa storytelling, atau apapun itu kita bisa lakukan supaya apa? Si anak bisa name the feeling. Dia bisa ngasih tahu feeling apa sih yang sedang dia rasain. Saat ini, oh dia kecewa. Oh saat ini aku sedih. Saat ini aku takut. Nah, dia udah bisa tuh ngebedain macam-macam emosi gitu ya. Jadi penting banget bermain peran sama anak. Kalau saya tuh suka misalnya main kucing sumput gitu ya. Yang satu jadi apa, yang satu jadi apa, nanti ngagetin. Wah, kakek kejut kayak gini. Ini ekspresi takut, kan takut ditinggalin bunda gini loh Kak gitu. Terus cemas tuh gini loh ekspresinya gitu. Jadi kita kalau di psikologi ada namanya teknik BRP, briefing role playing. Nah, gitu. Jadi kita nge-brief anak, kemudian kita role playing gitu. Kita bermain peran sama anak gitu. Itu harus banget dilakuin kita sebagai orang tua supaya bisa ngebantu mereka meregulasi emosinya. Karena regulasi emosi ini bisa membantu anak meminimalisir luka pengasuhan gitu. Jadi kalau anak-anak yang punya kecerdasan emosi yang baik, dia itu tidak akan dendam sama orang tuanya. Meskipun, karena kalau kata guru saya gini, mungkin kalau ada yang kenal Kang Hari Firman adalah ketika sang anak mampu memaafkan pengasuhan orang tuanya gitu. Jadi uh, parenting yang baik adalah ketika anak kita sudah ridho dengan pengasuhan kita waktu kecil gitu. Gitu ya. Jadi ini berat juga gitu ya buat saya gitu ya. Duh, saya suka bun tadi bunda marah, maaf ya gitu. Kadang dia uh, diem aja gitu kadang. Karena mungkin dia sakit hati gitu. Tapi kita minta maaf. Jadi minta maaf gitu. Tapi jangan sampai gini ya Bu ya. Kita teh uh, hari ini kita ngebentak anak, minta maaf. Besok ngebentak lagi, maaf lagi. Besok ngebentak lagi, maaf lagi. Nanti yang anak dapatkan adalah, oh kalau kita melakukan kesalahan, kita tinggal minta maaf. Selesai. Nanti kalau kita ngelakuin kesalahan, minta maaf lagi. Nanti dia kayak gitu terus gitu Bu jadinya ke teman-temannya. Dia nanti bisa jadi perilaku yang muncul ke orang lain dia kayak gitu. Dia akan berperilaku tidak baik kepada orang lain, dia minta maaf. Nanti jadi ibaratnya segala sesuatu selesai dengan maaf gitu. Padahal nggak gitu juga ya Bu. Artinya ketika kita sudah maaf berarti kita berkomitmen untuk tidak melakukan hal yang sama. Meskipun ini berat sih ya. Tapi ya harusnya begitu. Harusnya kita bisa berkomitmen kalau kita nggak akan itu membentak dia dengan kasar dulu beda yang keras sebenarnya uh, kita pada rasa kita berdarah gitu ya
Jadi kalau ceplosan nih udah mau marah, kita gigit lah bibir kita sampai berdarah gitu ya. Ya, apa ya, lebih sakit gitu ya marahnya ketika kita bentak-bentak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah latih anak mengenali emosi dan menerimanya. Itu tadi ya. Jadi jangan sampai anak cuma tahu aja emosi dasar, tapi dia nggak belajar menerima gitu. Karena biasanya gitu ya, kita sebagai orang tua pun kesulitan untuk menerima emosi apa sih negatif. Biasanya kita tuh kalau kita sedih, biasanya apa sih Bu? Biasanya kita ini ya mengabaikan emosi sedih itu, jadi ya udah jangan lama-lama sedihnya gitu, cepet-cepet bahagia kayak gitu ya. Nah itu tuh ternyata nggak boleh. Ternyata kita perlu mengurai apa yang kita rasa supaya tidak apa ya, tidak memendam emosi gitu. Karena emosi yang dipendam itu ibarat bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu gitu ya. Jadi ajarkan anak untuk menerima. Oke, kakak lagi sedih, ya nggak apa-apa ya. Kalau sedih perlu gimana gitu ya. Kalau saya suka kayak itu. Kalau misalnya kakak sedih, kakak perlu gimana? Nangis dulu. Ya udah, sok nangis dulu. Mau berapa lama? Misalnya dia bilang 1 menit, 2 menit. Kita tungguin sambil dielus-elus gitu ya. Oke, udah tenang. Nanti dia minum, udah minum nanti dia bahagia lagi gitu. Jadi kita ajari dia buat menerima kesedihannya, rasa takutnya, rasa bahagianya. Jangan sampai kita abaikan emosi-emosi itu gitu ya. Karena ya gini, kalau kata Cik Gook itu ya, lebih mudah mendidik anak daripada mengubah perilaku anak. Itu benar banget. Karena gini, coba deh ibaratnya gini, kalau kita misalnya tukang jahit aja ya, tukang jahit itu lebih gampang bikin baju dari nol atau ngerombak baju yang udah jadi sih, lebih susah mana? Kalau ibu saya kan suka jahit juga tuh di rumah. Mama tuh suka bilang, aduh paling susah nak, cina ngerombak baju mau modelnya nanti dirombak, ukurannya dirombak, bajunya di dedel gitu ya, bilangnya. Jadi semua tuh ngabisin waktu lebih lama kata mama saya tuh. Oke, berarti sama aja ketika kita mengubah perilaku anak itu akan lebih sulit ketimbang mendidik anak ketika masih kecil. Jadi mending repot mana Bu? Repot di 7 tahun pertama atau nanti repot ketika anak udah dewasa? Gitu. Itu pilihannya. Sebenarnya kita mau repot tahun pertama, ya udah kita terima karena fase 7 tahun pertama adalah fase pembentukan kepribadian anak gitu. Kalau misalnya udah lebih dari 7, dia cenderung udah punya kepribadian yang nantinya akan menetap hingga dewasa dan itu akan sulit untuk dirubah gitu. Kita capek banget gitu Bu. Makanya jangan heran kalau misalnya ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, katakanlah ya, misalnya tidak menafkahi keluarganya, boleh jadi ya belum selesai di 7 tahun pertamanya didikan orang tuanya gitu. Atau ada suami-suami yang masih ngerepotin ibunya gitu ya, masih ngerepotin orang tuanya gitu ya. Dia udah punya keluarga tapi masih aja perlu bantuan orang tuanya gitu. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu ya Bu ya. Jadi pastikan di 7 tahun pertama itu saya tuh udah ada bekal-bekal untuk dibawa nanti sampai dia dewasa. Kemudian hadir dan validasi emosi anak. Jadi kalau anak nangis, hadirlah gitu ya. Karena anak tuh butuh kita sepenuhnya ketika sedang sedih gitu ya. Nah, ini pertanyaan besar buat kita. Sebenarnya anak-anak yang sulit diatur atau pemikiran kita sebagai orang tua yang rumit gitu ya. Boleh ini dijawab. Anak-anak yang tidak mau menurut orang tua atau orang tua yang selalu menuntut. Anak-anak yang banyak kekurangan dalam sering melakukan kesalahan atau orang tuanya yang lupa mengagumi semua kelebihannya gitu. Itu yang perlu kita pegang ya, karena boleh jadi sebenarnya kita nih gitu ya orang tuanya yang justru banyak menuntut anak kita dan kita tidak sabar menemani mereka gitu. Karena ya itu tadi pengasuhan itu menuntut kita untuk bisa lebih sabar dalam membersamai anak-anak. Oke, ini terakhir ya. Parenting itu bukan hanya tentang tujuan, tapi bagaimana kita dan anak-anak menjalani prosesnya dengan baik. Jadi kalau parenting itu cuma ngomongin tujuan itu salah besar, karena sebenarnya kita sedang
sama-sama menikmati prosesnya bersama-sama gitu ya. Karena kalau kita orientasinya ke tujuan, berarti kita akan menempuh cara apapun itu, termasuk dengan mengasari anak gitu ya, dengan berperilaku kasar pada anak, karena tujuan kita adalah pengen anaknya nurut. Akhirnya kita bikin situasi di rumah situasi yang menegangkan gitu ya, bikin anak nggak betah gitu. Iya sih, anak nurut, tujuan kita tercapai, tapi prosesnya tidak diterima dengan anak, sehingga dia menyimpan memori buruk di ingatannya bahwa eh, dia nggak punya memori yang indah dengan orang tuanya gitu ya. Karena itu yang perlu kita ini ya, perlu hati-hati sekali ketika anak-anak tidak punya memori indah ketika dia sudah dewasa gitu. Berarti boleh jadi kita kebanyakan ngasih memori-memori buruk pada anak sehingga menyebabkan luka atau trauma pengasuhan gitu aja. Tete dari saya. Alhamdulillah. Saya kasih dulu aja ke moderator ya, Mang. Iya. Alhamdulillah. Jazakillah khair Teh Ocha ya atas segala ilmu yang luar biasa ya. Berkaitan dengan luka pengasuhan itu hampir semua orang tua mengalami ya Teh ya. Iya. Kadang kita tidak merasa itu salah karena memang itu turun-temurun ya. Kebetulan saya juga ngajar di jurusan psikologi Teh. Jadi Oh ya. berkaitan dengan apa namanya istilah-istilah ini saya juga oh iya ya pernah gitu ya saya pernah mendengar di orang anak-anak psikologi yang katanya susah untuk mengkat gitu ya Teh ya pola pengasuhan itu luar biasa. Yang marahnya begitu kita tularin lagi ke anak ya. Kalau sedikit saya boleh simpulkan bahwa anak kita sebagai orang tua juga butuh tadi ya butuh untuk memanage emosi ya dengan tadi me time, couple time, family time dan apa terakhir itu social time ya Teh ya. Dan kita juga butuh untuk meregulasi emosi anak juga agar tidak menjadi bom waktu begitu. Alhamdulillah materinya luar biasa dari Teh Ocha ya. Kita ke pertanyaan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan alhamdulillah di sini ya. Nanti boleh juga teteh-teteh kalau ada yang mau bertanya lewat langsung gitu ya dengan langsung berbicara silahkan. Saya bacakan dulu ya Teh ya dari yang pertama ini dari Teh Susan ya. Teh Susan ini bertanya berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi si sulung yang selalu ingin sama segalanya. Misal adiknya beli ini, nah si sulung juga harus gitu ya, harus ikutan beli itu. Gitu ya. Mungkin seperti apa? Kalau bahasa Sunda sisirikan katanya ya. Begitu Teh Ocha, ada yang langsung aja ya Teh ya, dijawab satu persatu ya. Ya, mangga. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan yang bagus. Bagus ya, pertanyaan ini biasanya sering banget dihadapi oleh ibu-ibu dengan anak lebih dari satu. Karena mungkin kalau saya anaknya baru satu, jadi belum mengalami ini gitu. Tapi sering banget teman-teman saya curhat, bahkan baru aja kemarin kayaknya ada curhat tentang anaknya yang anak pertamanya jadi pengen nempel terus gitu ketika ibunya lagi mengasihi anak kedua gitu ya. Ini sebenarnya hal yang wajar. Yang pertama kali kita perlu lakukan adalah validasi emosinya gitu. Kita jangan mengabaikan dia. Dalam artian kita perlu tanya, kakak kenapa? Udah tahu belum ya? Ternyata boleh jadi si anak belum tahu perasaan apa ini yang muncul. Perasaan apa kira-kira? Cemburu ya. Nah, ini anak tuh sedang cemburu. Kita kasih tahu. Kan tadi ada kenali emosinya, beri nama. Jadi kasih tahu anak untuk mengenali emosi, kemudian beri nama, dan terakhir adalah terima, kelola gitu. Sadari, kenali, kelola gitu ya kalau kalau di psikologi gitu. Jadi kasih tahu dulu anak, oh iya kakak pengen sama bunda ya, tapi bunda ada adik gitu ya. Nanti boleh nggak kalau misalnya bunda nyusuin adik dulu, nanti setelah adik tidur bunda main ya dengan kakak kayak gitu. Gitu. Kakak tahu nggak ini perasaan apa? Jadi kasih tahu dulu itu namanya apa. Anak perlu tahu bahwa itu adalah perasaan cemburu dan cemburu itu sangat wajar. Dan kita kasih tahu kalau cemburu itu kayak gimana.
terus perlu gimana gitu ya. Jadi pertama validasi emosinya, kemudian terima emosinya. Kita terima, jangan mengabaikan tuh kak, kan kakak udah gede gitu ya. Jadi biasanya kita itu sebagai orang tua menuntut anak mengerti, padahal namanya anak-anak gitu ya. Jangan menuntut anak untuk mengerti karena mereka bukanlah orang dewasa versi mini gitu ya, kalau kata guru saya. Jadi anak kecil itu bukan orang dewasa versi mini yang bisa mengerti kondisi kita, tapi anak kecil itu ya anak kecil gitu ya, yang dia belum tahu apapun gitu. Jadi kita perlu pinter-pinter mengambil hati mereka gitu ya. Jadi kalau saya biasanya, kalau kata guru saya, pertama ketika ada adik lagi, pertama libatkan si kakak dalam pengasuhan adiknya gitu. Jadi misalkan bundanya mau pergi gitu ya, bundanya misalnya mau pergi atau mau nyuci piring, kakaknya dikasih tahu, kak boleh nggak minta tolong jagain adik bentar ya, bunda mau masak gitu. Kenapa harus dilibatkan si kakak? Karena biar si kakak ini merasa dihargai keberadaannya. Karena si kakak ini merasa dengan hadirnya seorang adik, dia tersisihkan dan perhatian ibunya itu jadi diambil oleh keduanya ini gitu. Jadi itu biasanya dirasakan oleh anak-anak pertama itu adalah dia merasa disisihkan dengan adanya adik gitu. Jadi kita perlu memberitahu kepada anak, kakak meskipun ada adik, kasih sayang bunda dan ayah masih sama kepada kakak, masih 100% loh. Hanya Ade masih butuh bunda yang saat ini Ade belum bisa ngapa-ngapain. Jadi bunda perlu lebih lama dengan Ade, tapi bunda masih sayang. Bunda akan terus sayang, bukan masih sayang ya. Bunda akan terus sayang sama kakak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang sering kali perlu kita ungkapkan pada anak, karena anak itu ketakutan sebenarnya, hanya anak dia tuh ketakutan aja kalau bundanya nggak sayang lagi, kalau ayahnya nggak sayang lagi gitu. Dan ini ya Bu ya, kalau punya anak lebih dari satu, usahakan coba kasih waktu jalan-jalan berdua aja dengan kakak pertama. Jadi adiknya mungkin nanti kalau udah bisa nggak nen lagi, kasihin ke bapaknya. Kemudian ibu boleh banget ajak jalan-jalan, misalnya jalan-jalan muterin lapang berdua atau ke mall dengan anak pertama. Karena apa? Dia merindukan momen-momen berdua dengan ibunya gitu. Jadi saya suka dikasih tahu nih, kalau punya anak pertama tuh jangan lagi fokusnya ke anak kedua terus, tapi anak pertama perlu waktu. Salah satu caranya adalah ajak dia ngobrol berdua, jalan-jalan, terus tanya pendapatnya, tanya perasaannya selama ini kenapa gitu, supaya apa? Supaya dia bisa mengerti kondisi ibu dan adiknya saat ini yang perlu lebih intens kayak gitu Bu. Siapa Teh Susan ya gitu Teh. Jadi mungkin ke depannya bisa mulai melibatkan si kakak dalam membesarkan si adik gitu ya. Jadi supaya dia merasa dan masih diterima. Dan terakhir bisa ngajak kakaknya jalan-jalan berdua aja untuk ngobrol nanti apa yang dirasain kakaknya, karena biasanya si kakaknya gengsi mau bilang cemburu, dia nggak bisa gitu. Akhirnya perilaku yang muncul apa? Perilaku yang muncul adalah dia posesif sama ibunya, atau bahkan dia jadi ya kayak gitu. Ya, jazakillah. Hatur nuhun Teh Ocha ya atas Ya. penjelasannya. Mudah-mudahan Teh Susan bisa ini ya ya bisa mengerti ya tadi penjelasan dari Teh Ocha ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Vini nih ya. Assalamualaikum. Teh, sejak kecil saya mendapatkan perlakuan bullying dari orang tua saya, serta mendapat bentakan terus-menerus. Saya merasa belum berdamai dengan luka masa lalu saya, tetapi saya mendapatkan luka kembali dari suami saya dengan perlakuan yang kasar terhadap saya, sampai akhirnya saya menumpahkan kekesalan dan amarah saya pada anak saya. Dan akhirnya anak saya menjadi anak yang mudah marah setiap harinya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mendapat dukungan dari siapapun. Ya, enggak Teh Ocha. Ya, Teh Winnie, memang ini pasti sesuatu yang berat ya gitu. Tiap-tiap dari kita kan pasti punya luka pengasuhan gitu ya, dan
memang kalau belum sembuh itu perlu kita sembuhkan dulu gitu kan, karena kita sedang mengasuh anak. Dan sebenarnya kalau secara teori gitu ya, pembasuh luka pengasuhan seorang ibu itu adalah pasangan kita, artian adalah suami kita. Tapi ketika memang itu di luar kendali, kita tentu nggak bisa memaksa ya, atau menuntut suami supaya bisa jadi pembasuh luka pengasuhan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah Teteh mungkin ya, kalau misalkan saat ini kesulitan, Teteh bisa coba untuk self healing dulu. Banyak teknik-teknik self healing yang bisa dilakukan di rumah secara mandiri, misalnya dengan melakukan jurnal syukur, kemudian juga melakukan terapi sabar gitu ya, terapi memaafkan gitu, itu ada sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya Teteh nggak dapetin itu atau nggak bisa ngelakuin itu, mungkin bisa untuk datang ke tenaga profesional ya. Karena ini kan kita sedang mendidik anak ya, dan ini kita mau memutus mata rantai gitu kan ya, ibaratnya kita ingin sedang memutus mata rantai. Jadi jangan sampai si anak itu nantinya dewasa melakukan hal yang sama kepada anaknya melakukan hal yang sama lagi pada anaknya, terus menerus gitu. Nah, coba kita putus dari teh wininya dulu. Salah satunya adalah mungkin Teteh bisa terapi gitu ya, terapinya ke, katakanlah ke psikolog misalnya. Kalau memang Teteh rasa itu sudah sangat mengganggu uh, keseharian Teteh ya gitu, karena kalau kita diamkan itu akan jadi bom waktu ya, yang bisa meledak kapanpun itu. Dan ini tadi betul ya, kenapa kita perlu social time. Salah satunya adalah mungkin Teteh kalau punya komunitas atau punya teman untuk berbagi, itu bisa banget untuk Teteh jadikan tempat berkeluh kesah gitu ya. Kemudian juga berbagi cerita gitu, karena dengan berbagi cerita kita bisa lebih lebih tenang ya dengan orang lain kita percaya gitu ya. Jadi coba aja Teteh, sekiranya ada nggak ya orang yang bisa Teteh percaya, kemudian untuk berbagi, sekedar meringankan beban yang ada di dada gitu, karena ibaratnya Tewin ini sedang membawa beban yang dibawa dari kecil sampai saat ini belum sembuh, kemudian ditambah lagi dari suami, itu kan pasti akan sangat berat. Jadi Teteh udah nggak bisa kalau harus ngelakuin itu semua sendiri. Jadi silakan dicari siapa ya yang kira-kira bisa membantu saya gitu. Karena sekarang tuh banyak juga ya Teh ya, eh, konseling-konseling gitu, dari mulai yang berbayar sampai yang gratis itu semua udah banyak banget diakses, bisa kita akses, dan itu ternyata lebih tenang. Jadi kemarin itu ada teman saya juga bilang, Cak boleh minta ini enggak ya, apa namanya, link link konseling gitu ya, pengen yang berbayar apa yang gratis gitu kan, nanti kalau yang gratis dikasih tahu, ada yang berbayar juga ada gitu. Nah, ternyata waktu itu saya pernah nanya nih ke dia, udah pernah konseling katanya sama psikolognya, dan ternyata selama ini dia udah lebih tenang, karena sebelumnya dia ngerasa bebannya begitu berat gitu, karena baru ditinggal suami, kemudian dia masih punya masalah dengan mertua dan lain-lain gitu ya, itu tuh ternyata jadi beban gitu, jadi luka batin ke dia, dan ternyata dengan konseling itu jadi lebih ringan. Nah, jadi saran saya Teteh coba datang ke tenaga-tenaga ahli ya, tenaga profesional untuk membantu Teteh keluar dari masalah Teteh gitu ya. Ada kan terapi-terapinya, ke terapis-terapis itu banyak yang bisa kita jumpai gitu ya. Itu aja ya Teh, untuk kasus ini, karena ini akan sangat panjang sekali bahasannya, dan pasti berat juga ya Teh ya. Saya doakan semoga Teteh bisa menerima segala sesuatunya dan bisa menemukan jalan keluar, insya Allah ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Semangat Teh Winnie ya, semoga dimudahkan oleh Allah untuk mengatasi segala permasalahannya ya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah dari Teh Iis ya. Saya guru kelas 1, apabila melihat tanda-tanda luka pengasuhan pada anak didik, apa yang harus saya lakukan? Dapatkah saya mengobati lukanya? Mungkin ini dari versi guru ya. Kalau misalnya melihat tanda-tanda luka pengasuhan, apakah guru itu bisa ya mengobati lah setidaknya ya? Begitu Teh Ocha. Oke.
Alhamdulillah ya, sebenarnya kayaknya ini akan sangat bersyukur ya ketika kita punya guru yang aware dengan mental health gitu. Karena masih banyak juga yang kadang mengabaikan gitu ya. Jadi hanya sebatas nilai akademik udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya kayak Teh Iis ini gitu ya, yang bisa melihat kemudian bisa sensitif dengan eh, muridnya ini justru sangat membantu meskipun persentasenya nggak akan besar, tapi minimal anak itu punya tempat yang nyaman untuk dia bercerita meskipun nggak akan bisa sembuh sepenuhnya gitu ya karena ini perlu proses panjang gitu ya Teh. Tapi Teteh punya peranan penting di situ untuk membantu dia dengan apa ajak dia untuk bercerita, kemudian tanya masalahnya apa yang dia rasakan apa. Mungkin kalau dia mau cerita tentang perlakuan orang tuanya itu akan lebih bagus ya Teh ya. Jadi Teteh bisa melakukan intervensi eh, yang masih sesuai ranahnya gitu kan. Jadi kalau kita tuh perlu ya melakukan intervensi, boleh melakukan intervensi sesuai dengan ranah kita gitu. Jadi nggak apa-apa Teteh bisa banget ditanyain sama anak gitu ya. Bentar ya, saya sambil ngecas dulu. Eh, ada masalah apa di keluarganya, anak happy nggak gitu karena biasanya memang kelihatan anak-anak yang pemurung biasanya dia punya masalah di sekolah. Bentar ya. Oke. Iya, jadi betul ya, anak-anak biasanya yang pemurung, kemudian tidak mau bergaul dengan temannya, itu biasanya dia punya masalah di rumahnya. Apakah orang tuanya yang sering konflik, ataukah dia sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya, itu akan sangat terlihat. Dan kita sebagai guru, berarti orang tuanya di sekolah, sangat bisa untuk jadi pendengar mereka gitu ya. Kita bisa jadi teman curhatnya, ternyata anak-anak itu hanya perlu didengar kok gitu. Jadi kebanyakan dia nggak dapet itu dari orang tuanya dan mudah-mudahan kita sebagai guru misalnya Teteh selaku guru di sekolah itu bisa banget untuk nemenin dia ngasih tahu apa yang perlu dia lakuin kayak gitu ya supaya dia nggak terlalu ngerasa sendiri itu supaya dia nggak ngerasain beban yang berat banget dan dia ngerasa diri dia masih berharga kok bahwa tiap orang itu berharga dan tiap orang itu berhak untuk bahagia kayak gitu jadi nggak apa-apa Teh Teteh bisa untuk deketin anaknya. Iya, Masya Allah ya. Jadi sebagai guru juga sangat bisa ya Teh ya untuk mendukung apa mengembalikan lagi gitu ya keceriaannya di sekolah gitu. Baik, Teteh ada yang ingin langsung bertanya? Dipersilahkan kalau ada yang mau langsung bertanya. Oke. Belum ada ya. Saya juga pengen nanya Teh. Oh, iya, Kalau boleh. misalnya nih ya ada apa ya memori yang kurang baik di anak-anak misalnya kita marahin dan sebagainya. Apakah itu bisa hilang gitu Teh? Untuk apa ya mengembalikan lagi memori-memori yang jelek itu bagaimana ya Teh? Iya. Kadang ya betul ya Teh ya. Ini bagus sih pertanyaannya. Karena kita kan jadi orang tua nggak mungkin sempurna ya Teh ya. Pasti ada keceletot-keceletotnya gitu ya. Kayak kita marahnya ada gitu. Omongan kasarnya pasti ada. Pernah. Itu tuh sangat-sangat wajar gitu ya. Praktisi parenting sekalipun saya yakin banget pasti pernah marah. Termasuk kayak Kak Seto juga ya kan katanya kalau kalau marah sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kan tetap aja kadang kalau marah tuh pasti ada gitu, pasti pernah. Dan gimana kalau udah terlanjur? Kalau udah terlanjur sebenarnya memori itu kita nggak bisa ngejamin memorinya akan dilupakan sama anak atau bakal diingat anak gitu ya. Tapi yang jelas kita bisa mengubah itu jadi sesuatu penyesalan terbesar kita kepada anak kita dan kita tunjukkan itu gitu. Jadi kalau anak bisa lupa atau enggak itu mah tergantung anaknya karena memori itu kan dua ya. Ketika seseorang mendapatkan kejadian akan masuk ke memori yang short term, memori jangka pendek atau diingat kalau short term berarti dia dia lupain si kejadian itu.
karena menurut dia nggak berkesan, jadi nggak akan masuk ke long term. Tapi kalau itu kejadiannya berkesan itu bisa negatif bisa positif ya Teh ya. Artinya berkesan tuh nempel, itu bisa langsung masuk ke long term sampai bertahun-tahun gitu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan itu karena itu di luar kendali kita kalau itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Salah satunya apa? Ketika udah terlanjur marah, misalnya nyubit anak, kita bilang, Astagfirullah, maaf ya, kakak tadi bunda marah banget. Maaf ya, karena bunda yang salah, katanya gitu ya. Kita bilang gitu, terus kita peluk anak. Ini ada teknik peluknya, teknik peluk beruang. Jadi benar-benar dipeluk gini, gitu ya. Anak tuh dipeluk, kita minta maaf, tanya yang sakit sebelah mana, bilang kalau itu kesalahan bundanya dan gak akan diulangi lagi. Kemudian tanya pendapat anaknya gimana. Itu paling yang bisa kita lakukan karena kalau memorinya anak yang tahu sih itu akan disimpan di mana. Kayak ini, Mas Taskia Adia Meka ya kalau nggak salah. Dia pernah berbagi cerita bahwa waktu kecil usia berapa tahun dia pernah digeret ibunya karena nggak mau makan katanya. Dan itu masih kecil banget katanya usia berapa? 3 tahun gitu ya saya lupa. Usia 3 tahun dan itu dia ingat banget dia dibentak-bentak ibunya. Tapi ibunya udah lupa dengan itu. Tapi memori itu terekam sama dia sampai dewasa gitu. Jadi memang kita nggak pernah tahu memori mana yang nempel di anak kita, tapi kita sangat bisa untuk meminta maaf supaya anak itu memaafkan kesalahan kita gitu ya. Jadi kita sedang mendidik anak-anak kita menjadi mereka yang ridho akan pengasuhan kita, tapi kita pun perlu berkomitmen tentunya supaya tidak diulangi di kemudian hari itu Teh. Ya, alhamdulillah, ternuhun Teh Ocha ya. Karena memang terkadang ya kita sebagai orang tua itu seringnya banyaknya keceplosannya ya Teh ya. Iya, wajar Ya, sih ya. semoga mungkin tadi lebih banyak meminta maaf ya Teh ya ke anak-anak. Iya betul. Semoga kita dimaafkan. Baik, Teteh, alhamdulillah materi dari Teh Ocha sudah selesai ya mungkin ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada, kita mau door prize Teh. Mau door prize ya, mudah-mudahan di sini Teteh mangga ya, kalau yang bisa nanti silahkan angkat tangan ya dan menjawab pertanyaan. Ya, mangga. Sebelum kita tutup, kita door prize dulu ya Teteh. Apa yang dimaksud dengan helikopter parenting? Ya, mangga, ada yang bisakah? Nanti dapat door prize dari panitia. Yuk. Oke, Teh Siti Rohimah, mangga Teh. Open mic Teh. Teh Siti, mangga Teh Siti. Teh Siti Rohimah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang setangkap sama saya helikopter parenting tuh kayak misalkan kita tuh selalu memantau ke buat anak tuh nggak boleh gini kayak gini. Jadi terlalu dipantau terkekang sama apa yang kita mau gitu. Ya, bagaimana Teh Ocha? Betul nggak Teh Ocha? Saya yang ini ya. Ya betul ya. Jadi memang helikopter parenting itu kebiasaan orang tua untuk mengawasi ya gerak-gerik anaknya dan meminta anaknya untuk melakukan hal yang dia inginkan ya. Jadi betul ya, Teh Siti. Alhamdulillah, hatur nuhun Teh Siti. Nanti Teh Siti ada di grup Teh? Ada. Oh iya, nanti nomor teleponnya dicantumkan ya Teh. Boleh. Hatur nuhun. Ya, pertanyaan kedua ya Teh. Insya Allah ada 2 door prize. Apa tangki cinta ibu itu apa aja sih gitu ya? 4 kebutuhan tangki cinta ibu, mangga. Ada yang mau menjawab? Mangga, ini gampang loh. Lumayan door prize-nya. Ya, ada yang mau menjawab Teteh? Aku Teh. Oke, mangga Teh Siti Rosidah, mangga Teh. Ada 4, 1 me time, terus couple time, family time, sama social time. Ya. Alhamdulillah. Gimana Teh Ocha, betul? Ya betul. Alhamdulillah.
Ya, ternuhun teteh-teteh. Jazakumullah khairan kasiran. Teh Siti juga nanti di itu ya teh nomor teleponnya di grup ya. Nanti insya Allah nanti ada panitia yang melanjutkannya. Baik, kita sebelum ditutup teteh-teteh, kita akan mengadakan sesi foto bersama ya. Meskipun ini sudah ada yang keluar tapi nggak apa-apa ya. Yang memungkinkan untuk membuka kameranya ya dipersilahkan teteh-teteh. Teh Nirma sudah siap ya teh? Eh, Teh Ocha, punten ininya bisa di close teh. belum Oh belum. iya, iya makasih teh. Udah siap. Iya, Udah mangga. siap semuanya. Teteh di videonya kalau yang memungkinkan silakan. Ya, mangga teh. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, Sudah. ternuhun, alhamdulillah ternuhun Teh Nirma yang sudah membantu ya. Alhamdulillah dengan tadi kita menutup dengan foto ya, membuat kita bahagia katanya teh ya. Melihat diri kita alhamdulillah bisa lebih ini. Oh iya, presensi ya Allah punten ya. Presensi silahkan teteh-teteh diisi ya presensinya yang tadi hadir. Semoga nanti kita bertemu lagi di Sabila selanjutnya ya, insya Allah. Untuk materi-materi Sabila itu akan berkaitan dengan wanita, anak, dan keluarga ya. Baik, kita tutup saja untuk majelis ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Teh Ocha atas penjelasannya. Bisa bertemu lagi insya Allah di lain waktu ya Teh. Dan hatur nuhun juga kepada para peserta semuanya, insya Allah nanti kita bertemu lagi di Sabila selanjutnya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Jangan lupa ininya ya, isi presensinya, teteh-teteh.